Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Pimpinan acara yang saya hormati, pimpinan ranting Muhammadiyah Randu Kuning 2 yang saya hormati pula, Sohibul Bait yang berbahagia, teman-teman semuanya, warga Muhammadiyah Randu Kuning 2 yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi saya ini adalah pertama setelah kita melaksanakan ibadah puasa. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menunjukkan umatnya minal dhulumati ilan nur. Teman-teman semuanya yang saya hormati, malam ini saya tidak mau amal dulu ya Pak. Tak mau amal dulu, selingan. Iya, selingan. Nanti insya Allah bulan depan, bulan depan insya Allah nanti kalau kita ketemu lagi, nanti kita bahas masalah muamalah untuk materi yang lainnya. Insya Allah. Ya. Ini saya ingin bagaimana kita berupaya atau upaya kita agar kita itu bisa selalu istiqomah, Pak. Itu. Karena memang ini kita itu memang kalau dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Contoh. Kenapa ya kita kalau pas Ramadan ya naik ya, semangat gitu ya. Bahkan kita itu melaksanakan ibadah puasa itu terasa ringan gitu. Tapi setelah kita itu melaksanakan ibadah puasa, kok kayaknya balik lagi gitu loh. Nah ini Pak. Bahkan kita pun berupaya agar kita itu tidak futur gitu ya. Jadi yang asal mulanya kita itu betul-betul rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya agar hal itu tetap kita laksanakan gitu. Nah, berarti ini ada penyebab Bapak dan Saudara semuanya. Penyebab kenapa sampai kita itu menurun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara semuanya sudah puasa berapa kali? Puluhan ya? Iya, ini rata-rata umurnya berapa ya? 50 aja, Mas. Rata 50 ya, Pak ya? Alhamdulillah. Oh, ini puasanya baru sedikit gitu. Baru sedikit.
Saya mungkin sering bicara dalam satu ceramah saya, termasuk di forum ini barangkali ya. Itu kan yang namanya puasa kan kita tahu semuanya la'allakum tattaqun gitu loh. Agar kita itu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah setelah puasa kita memang betul-betul takwanya itu bertambah apa enggak gitu? Bisa bertambah, bisa berkurang. Itulah Pak. Bisa bertambah, bisa berkurang. Bahasa Jawa dong-dongan ya Pak. Iya, ning yang lagi mood, rajin. Kalau kayak lagi dapat ya mood, males itu loh Pak. Makanya malam ini kita coba ya. Mungkin dari saya ini masih kurang karena saya hanya menyampaikan ini tadi saya sempat mengambil literatur ya. Ini cuma 5. Mungkin ada tambahan lagi dari bapak-bapak semuanya. Dengan harapan ya kalau toh kita turun ya aja kayak anjlok nemen gitu loh Pak. Jangan terlalu anjlok. Ya paling orang turun ya orang patian nemen-nemen lah gitu. Makanya kita kan udah bisa ngukur nih. Udah bisa ngukur apakah pengaruh Ramadan yang kemarin kita laksanakan itu memang berpengaruh sama kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak tahu, bapak-bapak yang bisa menjawab. Apa? Memang perlu disurvei gitu loh. Aku mau kurung pengajian ngene, Pak. Tapi itu aneh, Pak. Jadi gini, Mas. Ada survei di universitas di Jerman ya. Muka orang yang wisuda saat wisuda berpengaruh pada masa depan dia. Saya heran itu. Penelitian kok sampai segitu gitu, Pak. Mukanya tok, Pak. Gitu. Bisa dibaca. Itu ilmiah, Ustaz. Tingkat keakuratannya itu lebih dari 70%, Mas. Luar biasa. Ya Allah alam, Pak. Allah alam. Tempat di mana Pak Habibie kuliah, Mas? Ya, tempat di mana Pak Habibie kuliah. Gitu. Dan ternyata tadi tingkat keakuratannya sampai 70%. Berpengaruh, Pak. Ada bahkan di dalam setelah itu ada artikel itu di bawahnya itu ada bahwa ada orang yang tidak biasa tersenyum yang maksudnya gini. Muka itu muka sulit tersenyum gitu loh, dioperasi, Pak, agar bisa tersenyum, Pak. Insyaallah. Wallahu a'lam diapain itu, Pak. Beberapa tidak ada sampai 1 tahun setelah itu setelah dioperasi dia rajin tersenyum dan ternyata berubah kehidupannya, Pak. Masya Allah ini. Apakah penelitian itu Islamnya? Saya nggak tahu. Ya itu penelitian itu loh, Pak. Masya Allah. Mulai ini tadi Mas Rudi ngomong, coba kita disurvei ya Mas Rudi itu ya. Iya ini. Ada alat presiden ini Pak, coba ya. Tapi saya yakin kok. Saya yakin walaupun saya tidak perlu jawaban saudara semuanya. Dalam hati kita aja deh. Dalam hati kita udah ada jawaban. Apakah kemarin kita udah maksimal berpuasa atau belum? Itu. Dengan indikasi setelah kita masuk bulan Syawal. Gitu, Pak. Makanya materi kita itu adalah ikhtiar kita. Agar minimal kita itu ini istiqomah 100% ini mendengar ya Mas ya. Ya, bilang persen Mas. 50%. Oh, 50%. Digute tak kakean ya Mas ya. Tambah. Ya, coba istiqomah kita ini katanya ngukur nih. 50% aja gitu. Ini udah hebat loh, Pak. Hebat. Itu 50% udah kita laksanakan, hebat banget. Apakah dari bapak-bapak dan saudara semuanya setelah Ramadan ini sudah ada yang hatam Al-Quran? Dari Ramadan sampai sekarang. Bukan. Dari Syawal sampai sekarang, Mas. Iya.
Sawal. Lu sok tahu lu sok itu Mas. Kesuwen loh. Dari Ramadan sampai sawal. Dari ya kemarin kita kan sawal ya. Kalau Ramadan kan memang hebat-hebatnya Mas. Mulanya andekan saudara itu kita semuanya itu meninggal pada tanggal 1 Sawal, surga ini insyaallah Mas kita semuanya. Sehingga kita nggak mau. Hebat-hebat itu kan meninggal dunia gitu ya. Itu pun saya tanyakan kepada ibu pengajian Aisyah. Mau Bu tanggal 1 Sawal meninggal dunia? Enggak ada yang mau itu. Enggak ada yang mau. Paling orang yang meninggalkan ya Allah mas teman ya betul-betul meninggal kayak gitu Mas ya. Yo. Betul. Oh gitu ya. Wah hebat Pak itu. Ya, andai kan puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kan habis diampuni oleh Allah ya. Nah, itu Pak. Oleh karena itu sekali lagi malam ini materinya itu ikhtiar kita bagaimana agar kita itu bisa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah-ibadah yang sifatnya mahdoh. Walaupun tidak cuma mahdoh saja termasuk yang sunnah ya. Oke. Yang pertama agar kita bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tambahkan ilmunya, Pak. Iya. Ilmu tentang ibadah itu. Katakanlah misalkan ya, sholat. Kalau selama ini mungkin bacaan sholat yang kita laksanakan tiap harinya itu mungkin belum tahu maksudnya, belum tahu artinya. Ini hanya satu contoh aja. Coba bacaan sholat yang kita baca tiap hari itu apa sih sebenarnya maksud yang terkandung dalam hal itu? Berarti nambah 1 poin untuk dapat kita memahami apa yang kita baca. Tapi tentu saja ya baca. Tentu saja bacaannya juga yang bagus. Artinya makhrajul hurufnya ya, kemudian panjang pendeknya, tajwidnya dicoba Pak kita tingkatkan Pak. Jadi tidak cuma statis selama ini yang kita laksanakan sudah selesai, jangan. Walaupun saya yakin bapak-bapak dan saudara semuanya itu selama ini udah bagus, tapi untuk dapat meningkatkan di dalam kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat istiqomah, ditambahkan juga dengan ilmunya. Ini baru satu sisi, yakni sholat. Belum yang lainnya. Lawang kita itu mau masalah dunia saja itu juga perlu ini kok, perlu apa? Perlu ilmu juga, Pak. Kita naik sepeda, perlu ilmu. Kita pengen kehidupan akhirat, perlu ilmunya. Cuman, mohon maaf ya, Pak. Selama ini yang ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu adalah ilmu-ilmu, maaf, ilmu cuilan, Pak. Ilmu cuilan dalam arti, terkadang kita itu ngaji tergantung ustadznya. Apa sih kebutuhan kita sebenarnya, Pak? Ustadznya mau menyampaikan apa? Ya sudah kita pasrah gitu loh. Makanya ya monggo lah ya untuk yang di Randu Kuning 2 ini pengurus khususnya gitu ya. Jadi yang dibutuhkan dalam pengajian ini apa? Gitu. Sehingga kita itu memang ikut pengajian itu tambah ilmu gitu loh, Pak. Aja udah bagus kita ikut mengaji udah bagus banget. Tapi kita kan pengen ningkat sedikit gitu loh. Gitu. Ya. Tambah ilmunya, Pak. Karena kita mau menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala pun perlu ilmu. Ilmu-ilmu yang berhubungan dengan akhirat. Gitu. Ilmu didapat dari mana sajalah. Mungkin kita itu kan apalagi zaman sekarang kan panjenengan bisa buka Google, bisa buka apa gitu. Monggo silakan Pak dibuka, Pak. Nah ini tinggal kemauan kita saja kok. Maka yang pertama
poin yang pertama adalah kita itu menambah ilmu, khususnya ilmu yang berkaitan dengan agama. Katakanlah ya, kebetulan saya itu di lingkungan desa saya itu ngajar tafsir 3 tempat, Pak. 3 tempat. Ada yang udah jauh banget. Ada yang baru Al-Baqarah ayat berapa ada, gitu ya. Dan ternyata itu memang setelah kita mencoba mendalami itu ya Pak ya, itu memang menarik sekali Pak dalam Al-Quran itu. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan di dalam tafsir Al-Quran. Nah ini, ya mudah-mudahan ini pengurusnya ya Mas Rosin ya. Pengurusnya gitu ya. Coba Pak, untuk ya, walaupun ini insya Allah sudah ya, untuk mungkin masing-masing minggu ini kan sudah ada bagiannya masing-masing kan. Ya mudah-mudahan itu dapat memperdalam ilmu kita semuanya. Sholat, misalkan. Kelemahan kita kan praktek Pak. Praktek sholat. Kenapa saya katakan praktek sholat? Karena kebetulan mohon maaf ya, di kalangan Muhammadiyah sendiri di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pokok di dalam sholat saja, mohon maaf Pak, terkadang nggak sesuai tarjih, nggak sesuai tarjih Pak, betul Pak, iya. Maksudnya dalam gerakan atau dalam bacaan? Sholat kan ada 3 sih. Satu, dari sisi masyru'iyahnya. Yang kedua, kaifiyahnya. Ini ya. Setelah kaifiyahnya, kalau niat oke ya. Ini usus-ususnya kaifiyahnya Mas. Kalau dalam bacaan ini lebih seragam lah. Dia seragam gitu. Walaupun di tarjih sebenarnya juga polanya banyak gitu ya. Makanya kami kemarin omong-omong sama salah satu orang teman ya, iya Pak, memang yang paling kurang di Muhammadiyah itu adalah dari sisi kaifiyahnya itu. Karena terkadang ustadz itu nggak berani loh Pak, nggak berani ngajar untuk kaifiyah Pak. Jujur aja. Gimana cara kaifiyah untuk melaksanakan sholat itu? Ya. Makanya mungkin pernah terjadi termasuk di perguruan Muhammadiyah ya. Artinya tingkat-tingkat SMP, tingkat-tingkat SMA. Orang yang menang dalam lomba ibadah mahdhah, sholat ataupun wudhu, yang menang yang tidak sesuai dengan tarjih. Kenapa? Penilainya itu nggak tahu tarjih. Susah Pak. Nah, jadi inilah Pak, ini PR kita semuanya lah ya. Pati-pati singarane pimpinan kita itu udah menetapkan katakanlah yang ada di tarjih itu kan benar kan untuk memudahkan kita beribadah kok. Tapi sekali lagi ya, kita itu bukan ittiba sama tarjih, ittiba sama Rasulullah, cuman yang ada di tarjih itu gitu loh Pak. Ini pun kita luruskan gitu loh. Iya, wah karena saya Muhammadiyah makanya bukan itu. Tapi karena Rasulullah Rasul itu melaksanakan kayak gini, saya melaksanakan ini. Kebetulan ada di yang dipilih oleh tarjih gitu loh Pak. Yang dahulukan kan Rasulullahnya kan. Oh. Yang pertama. Yang kedua, ini kayaknya untuk panjenengan semua udah melakukan nih. Cari lingkungan atau teman yang baik. Ini kita kan ini lingkungan Pak. Kalau dalam psikologi itu adalah geng gitu loh Pak. Kita itu punya rasa yang sama gitu loh. Tadi saya di jalan ngomong sama Mas Rosin, ki anggota sing ngarane randu kuning loro ki wong di maning gitu loh. Kinang kene melune mana? Kayak Pak yang talang di mana gitu ya? Itu juga ikut ke situ. Makanya kadang-kadang sinang gorong itu juga ada ya Mas? Itu gembong. Gembong dia gembong. Oh ya itu. Makanya kadang-kadang saya ketemu sendiri tuh. Melune mana sih ya? Ada organisasi. Insya Allah. Jadi memang wilayah paling luas itu ada ranting Randu Kuning 2 gitu loh. Ini luas banget ini wilayahnya gitu loh. Bagus. Masya Allah.
Ini Pak, kita yang tadi lingkungan Pak. Teman itu lingkungan Pak, saling mempengaruhi gitu Pak. Kalau udah ada ikatan, rasa-rasanya kan begini. Dalam ilmu harokah ya, ilmu gerakan. Tapi gerakan organisasi ini bukan harokah gerakan apa-apa bukan. Dalam harokah itu tingkat paling tinggi adalah takaful Pak. Takaful. Saling ketergantungan Mas. Anda. Panjenengan kalau misalnya kayak gini. Apakah kita itu sudah merasakan kehilangan jika tidak ikut pengajian malam apa Mas ini? Malam Kamis. Itu Pak. Itu takaful Pak. Jadi ada perasaan apa ya Pak? Menyatu Pak. Saya kalau tidak ikut ini rasanya kok kurang banget gitu. Itu takaful Pak. Tapi takaful itu jenjangnya itu kelima itu. Tingkat paling tinggi itu takaful. Ya menuju ke sananya diantaranya ta'aruf, ya. Ta'aruf, tafahum gitu. Ya. Ta'awun, tasyawur, baru masuk ke takaful. Ya, itu Pak. Mudah-mudahan kita sudah ini ya untuk yang tapi untuk saling ketergantungan ini jadi begini maksudnya. Kalau teman kita yang ada di organisasi ini mungkin ada kekurangan, kita kebetulan sakit dan lain-lain, kita rasakan, kita kaful Pak. Nah makanya kunci kedua untuk dapat istiqomah adalah cari lingkungan atau teman yang baik. Teman yang baik adalah, udah pernah ada, ingat nggak? Teman yang baik itu yang bagaimana? Bisa kurang durung ya Mas? Yang selalu nah ini lah benar yang selalu mengingatkan. Kita kadang-kadang bosan kok maning-maning ngaling, belenger gitu ya. Oh, ini kedua Pak. Iya. Ngamuk kadang-kadang ya Mas. Walaupun yang namanya mengingatkan juga ada yang namanya bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Itu kan juga termasuk di tempat Mas. Katakanlah misalkan ya kita mengingatkan orang atau kebetulan ibadah salah ya aja singarane aja misalnya kita itu mungkin di depan umum ya jangan. Ya mungkin digandeng kemene ke. Kayak mikir salah apa ora ya? Misalkan kayak gitu. Mikir salah kon aja kayak itu ya. Jadi yang kedua, termasuk lingkungan ini juga kita rumah juga penting ya Pak. Bagaimana walaupun kadang-kadang ada orang-orang yang memang rumah dekat masjid nggak suka, itu juga banyak itu. Beli seneng karena apa? Ribut, gudeg, mending ingin bisa aja gitu ya. Masya Allah itu Pak. Pada itu lingkungan yang paling bagus sebenarnya Pak. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, sibukkan dengan taat kepada Allah. Ini. Ada kesempatan untuk kita berbuat baik. Ada kesempatan kita itu untuk menambah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Upayakan sedapat mungkin kita hadir, Mas. Gitu. Dan ini susah ini Pak. Tanpa adanya faktor yang kedua tadi, teman. Kalau bahasanya orang-orang itu mungkin motornya nutup orang. Oke. Itu kan begini. Kalau bahasanya anak-anak itu hampir-hampiran gitu loh Pak. Makanya begini ngapunten. Duduk tugas pengurus stop. Termasuk anggota. Kita umpan mangkat malam kemisan. Ya orang ketang sacuil. Orang ketang sacuil lah ya. Mangkat yuk, ayo kowe bahaya Pak. Nah gue iya. Hampir-hampiran. Ya berarti
Nah, itu. Paling tidak, Pak. Paling tidak. Ini dampiri. Orang mangkat perkemu, Pak. Ini kudu WA kadang-kadang orang dibaca. Tepat waktu kayak gitu. Iya tuh. Iya, Pak. Ini jadi kita kan mampu waktu Ramadan, Pak. Ya Allah ya. Ramadan kan wahtisaban. Ngitung-ngitung ganjaran gitu loh. Dan itu susah, Pak. Sudahkah jam ini saya itu menimbun pahala? Sudahkah jam ini saya itu sudah menambah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itu wahtisaban. Kita Ramadan mampu kok. Kenapa kita pada saat setelah Ramadan kita kok berat sekali, Pak? Nah itu. Ini adalah aktifkan kita ya. Sibukkan kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuliah subuh, Masya Allah, ya Allah ya rajin masjid terasa kecil banget gitu loh. Wong pada kuliah subuh, kemudian pada jamaah penuh, ya Allah. Kita mampu kok, Pak. Kita mampu. Cuman kenapa setelah itu kita itu mundur maning gitu loh, Pak. Padahal janjinya Allah kalau kita istiqomah kan tadi ya saya baca ya, Pak. Alladzina qalu rabbuna Allah summastaqamu. Summastaqamu, Pak. Iya. Lalu kita istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang pere-pere, Pak. Malaikat itu akan turun untuk apa? Melindungi kita, Pak. Setiap kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu akan melindungi kita. Bahkan kalau taklim kayak gini kan coba, Masya Allah, itu yang di hadis arba'in ya. Kita akan diberikan ketenangan, Masya Allah, ya kan. Tapi ini tak lihat kalau nggak ada yang ngantuk gitu ya. Sakinah sih, Mas. Sakinah kan tenang kan. Nah iya, itu tenang gitu lah. Iya, tapi ini memang luar biasa, Pak. Jadi makanya saya kadang-kadang kalau di pengajian di masjid itu ya, panjenengan bawa kan nanggung orang bisa turu ngasih sih, kok turu. Bener, Mas. Ini nanggung orang bisa turu, angel turu. Orang tuku obat turu, orang usah pengajian. Wis, lurua sendean gitu loh, Mas. Sendean ya posisi enak. Insya Allah harus turu, Pak. Tidur kita. Iya. Iya. Aku pernah kok, Pak. Belu ke subuh, wong wis ngawong, Pak. Saing aku turu lali nuwun iya, astagfirullahaladzim. Sang ngawong, Mas. Iya. Melek sang ngawong lah kasih juga. Iya, Mas. Iya, insyaallah ya. Itu, Pak. Jadi ya kita sibukkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pekerjaan pokok kita waktu Ramadan kan salat, ya kan? Baca Quran, sedekah ini paling ini puasanya nggak usah dihitung loh. Coba 3 ini wis. Ya, gitu. Waktu Ramadan kan gemblondur meno ya Pak panjenengan, Pak. Ana duit suruh mlebu nang kotak amal, ana duit suruh mlebu kotak amal. Kenapa sekarang enggak itu? Badannya Luis Duil itu yang real sama dalam pembayaran sisi enggak masih dalam bulan Ramadan. Betul. Ramadan banyak. Setelah itu enggak. Ini salah satu. Betul. Pasti tahun dibayar. Itu yang gampang kan. Berarti ini yang perlu itu sosialisasinya, artinya itu yang apalagi Z-nya loh ya. Kalau infak sedekah sih memang bisa kapan saja kan. Tapi kalau Z-nya itu, zakatnya itu kan ada waktu. Iya. Tapi benar maksudnya itu.
Bisa akeh wong zakat juga bulan Syawal ya Mas, menjelang Ramadan, menjelang Syawal ya. Iya, nah ini menunjukkan bahwa pengetahuan agama Islamnya kurang, Pak. Kemudian sosialisasi Mm-mm. itu juga kurang maksimal. Ya, itu ya. Diakui, Zakat Pak ini ya. Zakat nggak disentuh sama sekali ya. Mm-mm. Kalau kemarin saya itu Ramadan itu saya fokusnya di seluruh pengajian yang saya isi itu faraid Pak. Faraid saya ngisi 5 kali jadi faraidnya selesai. Faraid ilmu bagi waris itu. Jadi mulai dari awal akhirnya nanti ya pertemuan terakhir praktek dan kuisnya ada kuisnya Mas. Ada kuisnya. Kioli pira, badak tak main duit kayak gitu. Iya itu. Iya itu jadi ada kuisnya itu. Jadi saya kan punya modal mungkin 150.000, seamplop kan 100.000 kayak gitu loh. Ini buat 6 orang gitu loh. Jadi mau pada ngapal no. Saya usaha gitu. Nah, enggak apa-apa mungkin di rantingan ini juga bisa ya Mas ya. Iya mending lah ini ya. Oh iya kapan-kapan juga mungkin kayak materi kita bisa faraid ya? Ya. Belum pernah disampaikan ya? Belum pernah ya? Tapi kalau itu kayaknya nanti saya kenal beliau dimulai dari kajian di Al-Fatih, adanya faraid itu ya. awalnya seperti itu. Tapi di sini belum pernah. Boleh nggak Bapak? Nanti harus istiqomah. Paling tidak begini, ranting ini yang di Randu Kuning 2 ini ada salah satu atau dua yang bisa faraid gitu loh. Iya, jadi kan nggak usah mesti tanya sama saya gitu loh. Sudah yang bisa gitu. Nah itu. Utamanya kalau ada masalah yang berkaitan dengan yang lain ya. Aul road misalkan kayak gitu dan lain-lain. Nanti kapan-kapan insya Allah mungkin kalau mau materi itu nanti kami sampaikan terlebih dahulu kepada bapak-bapak dan saudara semuanya karena nanti itu materinya juga panjang juga materinya ya. Tapi apa ya Pak? Apalan apa ya Pak? Ngapal nara kan? Oh, Raja Mita pas oh. Iya udah baik, tapi materinya faraid gitu loh. Iya, nanti kasih PR, nanti orang apa Mas? Iya, itu ya. Nanti kalau udah, insya Allah kalau mau amalannya udah tak sampaikan semua ya Pak. Nanti kita masuk ke faraid nggak Pak? Ya kalau top pindah mungkin saya mungkin pindahnya nggak jauh. Kalau nanti pindah nanti saya kasih tahu, insya Allah. Kalau pindah. Oke, yang selanjutnya yang keempat Pak. Luruskan niat kita Pak. Sebenarnya bapak-bapak dan saudara semuanya, ini rencananya pada mau kemana sih? Kehidupan kita mau kemana? Iya, surga ya, surganya Allah ya. Betul memang Pak, kita mau ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi menuju ke surga itu ternyata ada 12 etapa Pak. Iya, etapa yang harus kita lalui dan sekarang baru yang ketiga. Mulanya anak sing arep-arep kaya iki ya Mas. Moga-moga Palestina aja merdeka gitu loh. Oh iya. Oh anak. Aduh, kejangkitan juga ya. Anak pelopor. Iya Pak. Jadi apa ya? Itu kalau jika seandainya wallahu alam ya Pak. Ini memang hadis Rasulullah gitu. Kalau sudah ada keamanan di Al-Aqsa gitu Pak. Di sana sudah ada jamaah secara aman dan lain-lain. Dan orang-orang Yahudi itu sudah mulai tidak ada. Walaupun tidak ada dalam arti habis semuanya ya Pak.
Maka itu nanti akan sudah mulai tahap awal, Pak. Tahap awal untuk terjadinya kiamat kubro. Dan apabila satu sudah lepas, maka diumpamakan, pernah lihat tasbih enggak? Tasbih kalau lepas satu maka lepas semua, Pak. Artinya agenda berikutnya itu lebih cepat gitu loh. Makanya Allah alam, ini perang apa saya nggak tahu. Nggak tahu. Yang sekarang terjadi ini, apakah nanti akan meluas apa tidak? Wallahu a'lam. Gitu. Wallahu a'lam. Nah ini jadi gue aja merdeka di makanya gue mah di sebelah apa kayak wong Palestina 10.000 kayak di pateni dari wong Israel karena undang-undang yang baru itu toh. Nah iya. Wallahu a'lam. Lugu-lugu nih kita gak usah takut itu. Sing penting sangune wis siap apa durung ya kowe lugu. Kayak gue ya. Kita itu yang penting upayakan saku kita, Pak. Apakah yakin pada saat kita itu akhir hayat kita itu membawa kalimat la ilaha illallah? Itu yang paling penting bagi kita sebenarnya, Pak. Iya. Apa kita tetap istiqomah dalam keislaman kita? Wallahu a'lam kok, Pak. Ya, Pak. Naudzubillah min dzalik toh, jika seandainya pada saat kita meninggal dunia ternyata kita lagi maksiat, kita kan enggak tahu, Pak. Enggak tahu itu, Pak. Makanya sudahlah yang kita tidak mampu untuk memikirkan itu, pikiran kita nggak mampu untuk dipikirkan gitu, Pak. Enggak usah. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tugas kita adalah amal soleh, beribadah kepada Allah. Ya. Iya, wong kita kan untuk dapat melaksanakan ibadah secara istiqomah aja masih susah kok, Pak. Iya. Mulai lugu-lugu nih, momen Ramadan wingi, momen sing paling pas nemen, Pak. Itu. 12 etapa yang harus kita lalui dan saat ini adalah etapa yang ketiga. Gitu. Alam arwah ya. Kemudian rahim, dunia. 3, Pak. Padahal ada 12 loh. Sampai nanti surga atau neraka. Dan pasti itu akan kita lalui. Kalau kita berpikir itu, insya Allah, Pak, mungkin kita ya, iya ya. Apa ya, kita tidak terlalu, apa ya, Pak, terlalu kami dunia nemen dan Pak, dia. Walaupun kita pun wala tansa nasibaka minad dunya, Pak. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Silakan kita itu cari kebahagiaan akhirat, tapi kita pun nggak boleh melupakan kebahagiaan di dalam dunia, nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Kita pengen haji, ya perlu uang kok. Pengen sedekah, perlu uang. Pengajian kayak gini, perlu duit kok. Iya kan? Iya, Pak. Itu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Bagian kita dalam dunia pun kita harus dapatkan gitu loh, Pak. Iya, kalau bisa kita jadi orang yang mampu semuanya itu. Iya. Yang terakhir adalah yang kelima ya, Pak. Ini jadi sekali lagi nanti untuk yang luruskan niat kita tadi ya. Jadi sebentar lagi kita pun akan mengalami yang namanya kematian. Itu mati ya, mungkin masuk alam kubur. Kemudian alam kubur dengan alam barzah lain ya, Pak. Lain. Semua manusia dalam hadisnya akan melewati pada saat sebelum masuk alam barzah akan melewati satu lubang yang amat sangat sempit, Pak. Itu dari alam kubur ke barzah. Tengah-tengah situ. Wong apik, wong ora apik tetap melalui lubang itu. Untuk ke barzah. Setelah barzah nanti udah kita masuk ke alam berikutnya. Dan itu pasti kita lalui, Pak. Mulane wong mati dukune, Pak. Waktu pertama dikubur, orang ngerti dari mati, Pak. Orang ngerti, Pak.
Kayak lagi singarane di apa lagi waktu di kafani. Jadi orang ngerti kedeke mati orang ngerti, Pak. Belum paham, Pak. Itu mimpi lagi mimpi gitu. Sekarang dia mimpi. Kowe ngerti, ki ngundung malaikat teka loro. Dibangunkan kalau dalam keterangan itu kalau Bapak-bapak pengen baca di kitab At-Tadhkirah, Pak. Itu Masya Allah itu tentang kematian luar biasa banget. Oh, ngemek ngono. Oh, ternyata dia lemah. Oh, nyus mati. Nah, disut baru tahu bahwa itu meninggal dunia. Yang ngeri saat itu semua orang, Pak, baik yang baik maupun yang buruk, menjerit sekeras-kerasnya, Pak. Tapi kita nggak mendengar. Gue nggak dengar muncul itu Pak ya Allah, itu Pak. Insya Allah, Pak. Dan pasti kita lalui loh. Pasti kita akan melalui itu. Kalau matinya di laut itu sama saja, Mas. Itu hanya media aja. Sama saja. Pada ini sing primen umpamane meninggalnya itu dimakan oleh ikan atau dipetil-petil gitu ya. Mutilasi, Mas. Iya. Itu kan dunia kelihatannya, Pak. Fisiknya, Pak. Fisik. Makanya ya monggo ya, Pak. Dan yang terakhir kita itu banyak berdoa ya, Pak. Lugune kita semua doanya udah bagus-bagus kok. Di antaranya ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi kita itu minta sama Allah bagaimana agar kita itu jangan dipalingkan hati kita setelah kita mendapatkan petunjuk, Pak. Ramadan kan sampai mendapat petunjuk, menjemput petunjuk gitu loh. Bisa itu Ramadan kayak ditutup maning ya. Digem ya aku, Mas. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Kita akan minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar. Berikan kekuatan saya untuk dapat mengikuti kebenaran itu. Susah kok, Pak. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ini, Pak. Makanya monggo ya, Pak, ngomong kita sawale durung pati ado nemen ngono lho, Pak. Iya, sawal itu malah nemen sebab ki mulai tanggal 1 Syawal setan dicul-culna, Pak. Iya, dicul-culna mulai ning maksiat ringan gitu loh. Dicul-culna, makanya kita itu banyak maksiat gitu loh. Iya, sawelas wulan diculna, sawulan di singaran ditaleni gitu ya. Iki kasarane ya. Hadisnya kan kayak gitu sih. Taleni kayak gitu. Ya monggo. Ya. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis cukup sama nobe ya yang dapat kami sampaikan. Semoga jadi modal untuk kita semuanya. Insya Allah ya pengurus nanti kalau sudah waktunya kami memberikan untuk yang faraid nanti kami sampaikan ya. Ini karena amalannya untuk akad-akadnya banyak yang belum saya sampaikan sih. Nanti insya Allah kami sampaikan tentang masalah itu. Oke. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita tunggu sebentar sambil pengumuman dari kan takau. Iya, sebelum kedudukan Pak Ibu. Ayo monggo silakan Mas, silakan. Yang ngerti Pak ngerti. Oh, gue jadi ini nyadar. Oh. Mas ya. Pak mau tanya Pak. Iya Pak mau. Terkait waris ya Pak. Oh waris ya. Jadi ada teman. Ini waris kudu aku nyilih pulpen ya Mas. Enggak Pak, saya enggak perlu pulpen ini. Enggak perlu pulpen ya. Ya. Ada teman dia dapat warisan dari orang tuanya. Bapaknya itu ini. Cuman yang jadi pertanyaan, bapaknya ini kerjanya itu dari riba dan nikmat barang-barang gelap kayak gitu Pak. Iya. Ya dia dapat duit seperti itu. Nah pertanyaannya, si perempuan ini boleh nggak terima harta warisan seperti itu? Karena kan yang cari duit kan bapaknya, dianya nggak ngerti apa-apa. Betul. Ya, itu.
Pada baik Pak, ada pertanyaan. Tapi waktu saya siaran radio Pak, nang fak-fak Pak. Dan gimana Tad, kalau uang haram itu zakatnya berapa? Gitu. Sekarang takut jahat kalau ini kan. Iya coba. Jadi dia itu dapat uang dari yang misalnya riba gitu ya. Zakatnya pira gitu. Saya bilang keluarkan semua aja. Iya. Keluarkan semuanya. Jadi kalau yang ini bagaimana? Dia mendapatkan waris tapi data itu diterima aja, akan tetapi nanti jangan diambil sama sekali, diberikan kepada apa ya, mungkin pembangunan yang sifatnya umum ya Pak. Kalau jangan ke masjid yang umum, bikin jalan, bikin WC gitu loh Pak. Bukan namanya. Jangan, nggak usah. Sumur bor. Itu Sumur bor. Kan itu bagus juga.